Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Angelina Sondak kembali ziarah ke makam Adjie Said. Angelina Sondak berziarah ke makam Adjie Said di Taman Pemakaman Umum Jeruk Purut, Jakarta Selatan pada Rabu 30 Maret 2022. Dipantau grid.id, Angelina Sondak tiba di TPU Jeruk Purut sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Angelina Sondak terlihat mengenakan blus hitam dan celana panjang juga hijab berwarna coklat. Berziarah ke makam mendiang suaminya, Angelina Sondak tampak ditemani oleh Mujima Said yang juga adik kandung Adjie Said. Sementara itu, putra sematawayangnya Keanu Said memilih untuk berada di dalam mobil. Menurut Angelina Sondak, Keanu masih malu untuk bertemu dengan awak media. Tak dengan tangan kosong, Angelina Sondak membawa 2 rangkaian bunga, tampak buket yang berisi bunga mawar merah muda dan juga putih. Buket bunga yang dibawanya itu untuk mengganti bunga yang sebelumnya terdapat di makam Adjie Said. Setelah mengganti bunga lama dengan yang baru, mantan anggota DPR RI tersebut membacakan surat Al-Fatihah untuk mendiang Adjie Said. Angelina Sondak pun mengajak para awak media untuk ikut membaca Al-Fatihah untuk Adjie Said. Seperti diketahui sebelumnya, Angelina Sondak juga berziarah ke makam Adjie Said bersama dengan Keanu dan Alia Said. Saat itu, Angelina Sondak berziarah ke makam suaminya tepat di hari kebebasannya setelah 10 tahun mendekam di balik penjara. Berikut wawancara dengan Angelina Sondak. Bilang nggak percaya sama maminya kan, ya Allah aku sedih sebenarnya ya, nggak percaya mana apa Keanu ke barber siapa aja gitu kan. Terus akhirnya aku deketin pelan-pelan, aku nggak mau terlalu maksa Keanu gitu, aku coba meyakinkan Keanu bahwa maminya bisa gunting gitu. Dan ternyata sekarang guntingnya kan pakai clipper ya, sementara saya yang guntingnya masih manual. And it takes a lot of time gitu. Selalu gitu. Jadi tapi justru Mas Ajis tuh yang nguatin saya. Artinya ada beberapa tahap di mana saya juga udah pengen nyerah gitu kan. Di dalam aku pengen nyerah, di sini juga ternyata aku jadi single woman juga, single parent juga enggak, it's not as easy as yang aku pikir kan. Jadi bangun tuh habis sholat subuh itu ada harus nyiapin semuanya, dengan belum kalau Keanu lagi minta A, B, C, D, minta masak, minta ini. Jadi semuanya itu tuh aku harus kerjain sendiri, dan aku harus mencoba untuk mencari rezeki yang halal. Aku coba jelasin, memang juga harus kerja ya. Cuman aku memang belum ngambil kerjaan, ada beberapa tawaran untuk kerja kantoran, cuman kan aku masih belum mau meninggalkan Keanu terus. Mau sampai kapan? Maksudnya dalam konteks menemani Keanu, dalam konteks tidak mau berkegiatan terlebih dahulu. Berkegiatan sih berkegiatan. Maksudnya bekerja gitu Mbak? Kalau bekerja yang harus kantoran dari jam 8 gitu sampai jam 5, rasanya belum, karena saya masih harus, dan saya nggak tahu berapa lama saya harus. Berita selanjutnya datang dari Raffi Ahmad yang enggan disebut Crazy Rich. Klub sepak bola Rans Cilegon FC baru saja berulang tahun yang pertama. Di samping itu, Raffi Ahmad juga mengumumkan bahwa pihaknya akan mengundang pemain sepak bola dunia yaitu Ronaldinho untuk memeriahkan mini turnamen menuju Liga 1. Mengundang pemain sepak bola dunia yang melegenda tentunya membutuhkan biaya yang besar. Oleh karena itu, Raffi Ahmad mengungkapkan bahwa dirinya juga menerima sponsor dengan senang hati. Menanggapi hal ini, petinggi Rans Cilegon FC lainnya yakni Rudy Salim berujar perihal kekayaan Raffi Ahmad. Raffi Ahmad pun langsung mengungkapkan keengganannya disebut sebagai Crazy Rich. Di samping itu, Raffi Ahmad menjelaskan perihal istilah Crazy Rich yang selama ini diterimanya hanya untuk kebutuhan konten hiburan semata.
Kendati demikian, Raffi Ahmad meminta doa agar istilah Crazy Rich yang dialamatkan kepadanya menjadi kenyataan. Seperti yang diketahui belakangan ini orang-orang yang dianggap Crazy Rich yaitu Indra Kents dan Doni Salmanan tengah ramai diperbincangkan karena terjerat kasus hukum karena investasi bodong berkedok trading via aplikasi di binary option. Berikut wawancara dengan Raffi Ahmad. Kita berpikir ya udah Ronaldinho kita datangkan, nanti ada empat, saya sudah berkomunikasi dengan 4 klub, yaitu Rans, Persis Solo, kami perwakilan dari Liga 2 yang sudah masuk ke Liga 1, dan ada Persija dan Arema Malang yang mereka sudah berada di Liga 1, untuk kita nanti membuat entertain mini match berempat yang pastinya untuk membangkitkan dan menggairahkan Liga 1 dengan adanya Ronaldinho nanti, dan ada charity. Kenapa mendatangkan Ronaldinho? Kenapa lu panggil Ronaldinho karena memang kita sudah komunikasi ke banyak legenda dunia ya. Dan juga yang masih aktif juga ada nih, cuman masih dalam negosiasi ya, masih dalam tahap ngobrol, masih 50-50. Kebetulan Ronaldinho lebih cepat kita bisa dealing, jadi Ronaldinho dulu yang kita umumkan. Tapi syukur-syukur seharusnya dalam waktu dekat ada pemain legenda lagi ya, pemain dunia lagi yang akan diumumkan kalau tidak ada hambatan. Kira-kira negara mana? Tawan langsung lah. Tawan langsung. Dari negara mana? Dari Eropa lah. Dari Eropa. Rambutnya gondrong. Dengan mendatangkan ini kan pasti otomatis tidak murah untuk seorang pemain yang harus didatangkan. Nah, biayanya untuk sendiri itu seperti apa sih, A? Nah, justru kita memperaskon ini juga membantu lah siapa sponsor yang mau masuk lah. Ya. Walaupun Raffi Ahmad adalah pencetus Crazy Rich Indonesia. Itu jangan disebut-sebut. Kalau gua kan cuma pura-pura doang, buat di digital doang itu. Gua kan anak buah lu. Lu yang beneran kan. Kenapa sih Arabnya nggak mau dipanggil Crazy Rich? Crazy itu gila. Nanti Mbak. Enggak lah, kalau gua mau biasa-biasa aja. Sebenarnya kan itu kan sebutan untuk entertain doang ya. Iya, sebenarnya di entertain doang kalau kita mah. Kalau gua mah ya crazy-nya iya aja kali. Kalau Rich mah kita berdoa aja sama-sama. Kaya itu kan bukan kaya uang aja, kebahagiaan. Itu kan lebih penting. Ketika tingkat kesulitan ada nggak sih ketika akhir mengundang Ronaldo Koyo? Ya lu yang kemarin Zoom gimana? Ya, jadi Gua kemarin memang- lagi di Bali, kebetulan dia yang Zoom. Kita komunikasinya juga karena waktunya berbeda. Jadi itu kita kalau meeting jam 1, jam 2 pagi supaya jamnya cocok dengan pihak yang bersangkutan. Berita selanjutnya yakni kabar bahagia datang dari Krisdayanti, rayakan anniversary pernikahan dengan Raul Lemos. Tetap romantis meski baru rayakan anniversary yang ke-11 tahun, Krisdayanti tulis pesan romantis untuk Raul Lemos. Hampir tidak pernah diterpa kabar miring, rumah tangga Krisdayanti dan Raul Lemos kini baru rayakan anniversary yang ke-11 tahun. Pasangan Krisdayanti dan Raul Lemos memang dikenal sebagai salah satu suami istri yang selalu hangat dan romantis. Meski sering terpisah, keduanya mampu tetap penuh cinta saat berkumpul kembali. Kini semakin romantis dan hangat, siapa sangka Raul dan Krisdayanti saat ini telah menjalin hubungan cinta selama belasan tahun. Terlebih baru-baru ini Krisdayanti memajang foto liontin romantis di momen anniversary dengan Raul. Hal ini terlihat dalam unggahan Instagram milik Krisdayanti pada Minggu 20 Maret 2022 lalu. Krisdayanti terlihat memajang liontin yang berisi potretnya dengan sang suami. Potret tersebut menunjukkan betapa mesranya Krisdayanti dan Raul. Krisdayanti pun menuliskan doa khusus untuk sang suami. Baru rayakan anniversary, Krisdayanti pun sempat mengungkapkan awal mula tumbuhnya bunga cinta di antaranya dengan Raul. Berikut wawancara dengan Krisdayanti. Ya, untuk para die hardnya mereka berdua ya. Mereka sudah mendukung dan mencintai penuh atas sama Raul. Jadi konser ini diperuntukkan juga untuk semua yang sudah sayang sama mereka, dan saya dilibatkan tentunya menjadi satu kebahagiaan tersendiri. Jadi lagi saya, terus Aurel Atta, ada Reza Artamevia, ada dancer, ada DJ, ada rapper, semuanya happy dan ngeblend banget ya. Acaranya 2 jam, alhamdulillah semuanya sudah melalui ya, protokol kesehatan yang baik, dan saya lihat acaranya berjalan lancar. Konsernya 2 jam ya. Tadi saya memang ada di sequence 1 sama 2. Alhamdulillah Raul sama Almora sama Kellen hadir juga. Jadi
mendoakan mereka dan mendukung mereka. Udah melewati 1 tahun. Ya sudah melewati 1 tahun atau Aura gimana? Gimana? Artinya doa mereka ya semoga mereka bisa mengarungi ya. Ini kan Bang Liga Rumah Tangga ini kan seperti di lautan berlayar ya, alhamdulillah. Tadi apa juga sampaikan semoga bisa menjadi nakoda yang baik ya kan. Kalau namanya kapal dimanapun semua sama ya, menghadapi goncangan juga sama. Tapi ujian itu apakah bisa dihadapi secara kuat oleh mereka berdua, nah itu penuh tantangan. Jadi kita doakan bersama-sama. Ada kado khusus nggak? Berita selanjutnya, keluarga mendiang Dorce Gamalama laporkan kuasa hukum terkait harta warisan. Pihak kakak kandung Dorce Gamalama yakni Elita berniat mengambil langkah hukum terhadap kuasa hukum sang artis. Diwakili oleh kuasa hukumnya, Husni Tamrin Tanjung, pihak Elita membeberkan hal yang menjadi permasalahan, yaitu terkait wasiat dari Dorce Gamalama. Akan tetapi setelah 40 hari meninggalnya Dorce Gamalama, pihak kuasa hukum sang artis tak juga membuka surat wasiat. Pihak Elita pun menyayangkan lantaran kuasa hukum Dorce Gamalama tak bisa ditemui. Pihak Elita pun mengatakan akan bertindak tegas untuk menghadapi kuasa hukum Dorce Gamalama. Pihak Elita yang diwakili oleh kuasa hukumnya itu bakal melaporkan pengacara Dorce Gamalama. Terlebih masalah wasiat Dorce Gamalama yang dimaksud bukan hanya soal harta peninggalan, namun juga uang sisa donasi untuk pengobatan sang artis. Seperti diberitakan sebelumnya, pengacara Dorce Gamalama Amelia menjelaskan, harta warisan akan disampaikan kepada pihak keluarga setelah 40 hari kematian sang artis. Hal itu pun sudah disepakati oleh notaris, keluarga, dan anak angkat Dorce. Akan tetapi, keluarga kandung Dorce Gamalama meminta agar surat wasiat tersebut dibuka secepatnya. Dorce Gamalama sendiri meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Pertamina Simpruk, Jakarta pada 16 Februari 2022 lalu. Berikut wawancara dengan pihak keluarga Dorce Gamalama. Ada juga kata-kata yang menyatakan, silakan kita secara kekeluargaan. Sudah 2 kali kita kontak untuk berjumpa, selalu alasannya tidak ada. Jadi untuk itu kami terakhir oleh ahli waris mengambil sikap akan melakukan tindakan hukum terhadap orang-orang yang sengaja memperlama hal-hal terhadap warisan Dorce ini dikesampingkan terhadap saudara kandung dari Ibu Dorce. Apa itu yang kami lakukan? Akan melaporkan tindakan oknum pengacara itu ke Dewan Kehormatan, juga oknum notaris yang katanya ada notaris menyimpan wasiat. Karena bagaimana mungkin 40 hari harus membuka wasiat, itu nggak logika hukum. Itu logika siapa yang dipakai dia? Tentu logika dia pribadi kan? Kita selaku kakak kandung dari Dorce sangat keberatan. Selanjutnya juga kami menginformasi juga kepada khalayak ramai. Terima kasih atas bantuan terhadap donasi sumbangan kepada almarhum. Dan kami ada menemukan indikasi kejanggalan terhadap sumbangan tersebut. Di mana pada saat bulan 1 ada transfer ke rekening untuk pelunasan emas. Dan ini sekarang jadi perebutan terhadap anak-anak angkat itu. Ingin meminta ke toko emas itu. Akan tetapi toko emas itu tidak memberikan. Karena bertanya, Anda siapa? Jadi itu jadi polemik. Jadi seharusnya kami akan melacak siapa yang memberikan sumbangan. Terus kami audit berapa pengeluaran perobatan. Karena mendiang perobatan itu melalui BPJS. Tidak mahal. Jadi kalau misalnya ada sisa, otomatis keluarga sepakat. Sisa daripada bantuan terhadap mendiang almarhum untuk pengobatan akan kami serahkan ke negara melalui Baitul Mal untuk disumbangkan. Karena ingat, uang yang diberikan untuk pengobatan Dorce bukan itu harta warisan, tapi sumbangan untuk kesembuhan. Mungkin yang dibilang ganjal apa aja nih Bang? Ya, ini bilang ganjal apa aja nih Bang? Ganjilnya begini. Berita selanjutnya datang dari Nindi Ayunda, ungkap kekerasan yang diterima anaknya oleh mantan ART-nya. Nindi Ayunda hadir bersama dengan anak-anaknya melalui Zoom dalam persidangan kekerasan terhadap anak. Nindi melayangkan gugatan kepada terdakwa Lia, mantan ART-nya, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 29 Maret 2022.
Dalam kesaksiannya, Nindi Ayunda mengungkapkan kondisi terakhir anak keduanya yang menjadi korban dalam kasus ini. Ia mengatakan bahwa kondisi Ade sudah jauh berbeda. Nindi juga menambahkan Ade sudah membaik dan sangat berbeda pada saat sebelumnya dibandingkan dengan sekarang. Nindi juga memberikan keterangan mengenai pertama kali dirinya kenal dengan terdakwa. Ia kenal dengan terdakwa sejak tahun 2014 lalu. Dirinya memperkerjakan terdakwa Lia pada saat itu untuk menggantikan suster pertamanya. Namun Nindi mengungkapkan bahwa baru berjalan beberapa bulan bekerja, terdakwa Lia sudah membuat masalah. Nindi mengungkapkan bahwa masalah yang dibuat oleh mantan asisten rumah tangganya itu ialah terdakwa Lia sering pergi malam tanpa sepengetahuan dirinya. Ia juga mengungkapkan bahwa hal yang dilakukan oleh terdakwa Lia untuk check-in bersama pacarnya. Hal itu dilakukan oleh terdakwa Lia ketika dirinya sudah memiliki suami. Berikut suasana sidang kasus Nindi Ayunda. Terdakwa ini melakukan perbuatan tersebut, kemudian saudara kembalikan pulang ya. Apakah saudara bersama suami waktu itu pernah memintanya untuk bekerja kembali di rumah saudara? Baik, saya merawat ada beberapa yang berbeda ya. Dia ini pada saat itu dia sudah berhenti, dia selalu berusaha untuk mendekatkan diri lagi kepada Asifa dengan lewat video call atau video call bersama pembantu saya yang ada di rumah. Jadi misalnya waktu itu dengan beberapa pembantu, adik mana, terus Asifanya ada di situ, tapi Asifanya tidak mau berbicara, tidak mau tidak ingin bersama dia karena merasa Asifah itu Asifah merasa dia itu masih nakal. Dia menyebutkan dia itu nakal. Nah, dan itu sering sekali, semuanya itu sering sekali dia berusaha untuk bisa kembali lagi untuk mengambil kepercayaan saya lagi. Nah, dia sangat tahu kalau Asifah itu dekat dengan dia sangat memainkan itu karena kita memegang Asifah sudah dari Asifah. Yang saudara tahu saja, yang saudara jelaskan, yang saudara tahu saja dengan asumsi saudara atau penilaian saudara? Bukan, ya, jadi pada saat itu Alia ini dekat dengan mantan istri saya yang bernama Sulaiman. Dia ini menghubungi Sulaiman pada saat itu di saat saya sedang di lapangan tenis. Dia bilang sekali, ini berbicara dengan Asifah setelah beberapa bulan kemudian. Kita sudah Oktober berakhir, dia menghubungi Asifah lewat Sulaiman. Terus Sulaiman membutuhkan arah untuk berbicara lewat video call bersama dia. Pada saat itu, setelah saya tidak tahu. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.